pemerintahan Pak Basri, Ibu Najira memang belum bisa kita ukur secara maksimal. Tetapi minimal tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang sudah terrealisasi. Pandangan saya tentang Bontang hebat dan beradab itu adalah ketika pemimpinnya bisa menepati janji-janji politiknya, ketika pemimpinnya bisa mengimplementasikan visi misinya pada saat kampanye, dan yang terpenting pemimpinnya dan seluruh jajarannya itu tidak ada yang terlibat korupsi. Karena sehebat apapun sebuah daerah, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya, tapi kalau sudah tertangkap dengan KPK, maka semua menjadi tamat. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Pak Wali, Ibu Najira, aturnya, agar benar-benar apa yang disampaikan tadi oleh wali kota, karena sudah ada kerjasama dengan KPK, ini benar-benar dijalankan dengan baik. Yang kedua, hebat itu kalau sarana air bersihnya bagus, ya, sarana pendidikannya bagus, kemudian sarana ibadahnya. Ini semua saya kira pandangan-pandangan yang sederhana, tetapi masyarakat bisa langsung menikmati. Oleh karena itu saya harapkan tidak hanya janji politiknya seperti WIPI dan lain-lain sebagainya yang kemudian menjadi prioritas. Saya berharap air bersih, sarana pendidikan dan sarana ibadah juga menjadi prioritas pembangunan. Kita tidak akan mencapai Bontang yang beradab ketika SDM kita rapuh. SDM kita hanya dibangun dari satu sisi, tetapi tidak dibangun dari sisi iman dan takwa. Oleh karena itu pentingnya tadi saya katakan sarana ibadah itu sangat penting, dan sarana pendidikan formal maupun informal itu sangat penting. Kami tidak melihat bahwa setahun pemerintahan Pak Basri dan Ibu Najira ini belum ada yang bisa kami soroti di dalam pada kesempatan ini. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil maupun Pak Wali itu semuanya saya kira memang berjalan sesuai dengan alurnya. Hanya harapan kami ke depan agar penajaman program yang berkaitan dengan visi misi dan janji-janji politik itu lebih diimplementasikan, sehingga meskipun tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa visi misi itu paling maksimal bisa tercapai 70%, tapi kalau Bontang bisa 100% itu kan baru dikatakan hebat. Artinya memang hebat pemimpinnya. Nah, oleh karena itu yang terakhir saya kira Bontang beradab ini perlu dibangun ada satu sistem pendidikan yang lebih baik, yang kedua sistem pelayanan yang lebih prima. Terkadang kita tadi yang disampaikan oleh Dinda Eko bahwa jangan sampai ASN itu yang dilayani. Oleh karena itu saya berharap Bontang beradab itu kan lebih kepada sopan santun, etika dan lain-lain sebagainya. Sehingga harapan kami ketika misalnya salah satu contoh, ketika kita masuk rumah sakit itu kita tidak menghadapi ada ketakutan yang luar biasa. Kalau pelayanannya baik, perawatnya ramah dan lain-lain sebagainya, maka itu saya kira suatu saat kita akan mencapai apa yang dinamakan Bontang beradab. Kemudian pelayanan di kantor lurah. Pelayanan di kantor lurah itu kalau bisa ditingkatkan sehingga benar-benar visi misi wali kota itu dapat terrealisasi dengan baik. Saya kira itu dulu yang terpenting
pemerintahan di bawah kendali Pak Basri dan Ibu Nadira ini adalah betul-betul bebas korupsi. Karena sehebat-hebatnya seorang pemimpin, kalau dia sudah terjerat dengan KPK, maka semuanya akan tamat. Banyak contoh di daerah lain, di tempat lain, yang telah menjadikan kita bisa menyadari bahwa pentingnya korupsi itu diberantas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tokoh masyarakat kita, Bapak Kaharudin Japar.